Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah pengajian surat Al-Baqarah, yaitu kajian bahasa dan tafsir. Sekarang kita coba ya untuk membahas sedikit dari surat Bani Israel ya. Ya, Pak. Surat Bani Israel memang semula dijanjikan sampai raka'nya itu, tapi berangsur-angsur sampai ke raka' itu untuk satu ayat ya. Nanti baru kita ambil pelajarannya dari setelah membaca atau mempelajari susunan bahasanya. Mari kita baca ayat pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basiru ya. Basiru ya. Basiru ya. Iya, Pak. Basiru. Ya. Nah, kalau ini kan di awalnya subhana. Ya. Sampai di mana kira-kira ini baru lengkap kalau kawan dari subhana ini? Ada allazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ya. 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 Dua allazinya kan? Ya, Pak. Iya, allazi. Dua allazi. Barakna. Allazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, sekarang kalau kita lihat ini kan bacaannya subhana. Ya subhana ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Menurut sepengetahuan Bapak Ibu sudah lama membaca Al-Qur'an, ada enggak subhanu? Enggak ada. Atau subhani? Rendah subhana saja ya. Subhana saja, Pak. Jadi enggak ada berbaris baris depan, tidak ada berbaris bawah ya. Tidak ada mati. Ya. Selalu berbaris atas. Nah, kalau di Terawang, kalau dimulai dipelajari, ini kalau dia berbaris atas, apakah fi'il madhi? Oh, kalau fi'il madhi ya berbaris atas. Ada nggak model begini fi'il madhi? Sin, ba, ha, pakai alif, pakai nun. Fi'il madhi, ya, fi'il madhi itu ada yang 3 huruf. Ya. Ada yang 4 huruf. Ada yang 5 huruf. Ada terakhir 6 huruf ya. Ya. Itu sudah tambah-tambahan. Kalau asli fi'il itu kan kalau tidak 3, 4. Yang banyak 3, yang 4 jatuh jarang. Jadi apa ini? Kata benda, kata kerja, atau huruf? Kata benda, Pak. Nah, kata benda. Jadi kalau kata benda dia berbaris atas,
Jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih tentu mesti dicari fi'il fa'il. Ya. Iya. Mana fi'il fa'ilnya? Usab bihu, tersembunyi. Nah, Pak Abed sudah dapat dia karena dari subhanallah ya. Kalau subhanallah itu kan ada juga dibaca subhanallah. Allah. Kalau subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, apa bedanya dengan subhanallah? Allah itu gantinya sekarang Mudafun ilaih. Mudafun ilaih. Subhanallah. Kalau subhanallah mudafun ilaih. Iya. Tapi kalau subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kan mudafun ilaih juga itu. Iya, pakai alif lam juga ya. Tidak, maksudnya kalau subhanallah, Allah kan satu kata. Ya. Kalau ini sudah susunan-susunan kata, ada fi'il, ada fa'il, ada macam di belakang. Tapi itu semuanya juga mudafun ilaih juga. Ya. Sampai ilal masjid itu, oh ini salah tulisannya. Ilal sajad, ilal masjid ya. Ya, masjid. Itu. Masjidi. Ilal masjidi. Masjid ya. Jadi kalau apa bedanya subhanallah allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram dengan subhanallah saja. Dengan subhana allazi asra sama ya, sama. Cuma kalau pakai subhanallah itu induk kalimatnya. Kalau dia pakai anak kalimat, itu yang pakai allazi. Tapi semuanya berfungsi sebagai mudhafun ilaih juga. Jadi yang jawabnya tadi sudah betul, bukan maf'ul bih, tapi dia adalah Maf'ul mutlak. Mutlak. Mutlak itu artinya betul-betul jadi maf'ul. Semata-mata. Jadi subhana ini sebenarnya diolah menjadi ini dia, menjadi sabbaha dulu. Sabbaha. Tahu Ya, tak? kalau sabbaha itu kan artinya bertasbih. Ya. Kan bertasbih ini. Iya. Kalau mudhari'nya Yusabbihu. kan yusabbihu. Ya. Ini mudhari'nya. Jadi sabbaha yusabbihu. Baru yusabbihu. Sabbaha yusabbihu. Baru bertemu masdarnya. Apa masdarnya? Tasbihan. Tasbihan. Jadi tasbihan. Ya. Seperti ini. Jadi tasbihan ini kan masdar dari mana? Dari sabbaha. Ya, masdar dari sabbaha. Yang subhanallah atau subhanallazi itu kan seolah-olah dia mengganti masdar ini. Oh, gitu. Tasbihan tapi tidak ada ta. Jadi subhanallah, apakah subhanallah bihamdi, apa subhanallazi asra bi abdi, atau subhanallah macam-macam lah subhanallahnya itu. Itu semuanya itu namanya bertasbih. Itu makanya tasbih ini masdar dari sabbaha. Jadi ketika kita membaca subhana, yang disebutkan oleh Pak Abed tadi, jadi ini diganti nih. Kalau ini kan dia yang bertasbih, fa'ilnya kan huwa ini. Iya. Jadi kalau kita yang bertasbih berarti yang disembunyikan di belakangnya ini usabbih gitu. Ini dia. Kalau usabbihu kan fi'il mudhari, aku sedang atau akan, aku sedang. Usabbihu aku sedang bertasbih. Aku sedang bertasbih, aku membersihkan gitu.
Nah, jadi kalau usabbihu di sini berarti terus dibuat tasbihan. Usabbihu tasbihan. Oh. Gitu. Nah, kalau usabbihu tasbihan, usabbihu fi'il apa? Fi'il Amar. mudhari. Usabbihu fi'il apa? Fi'il mudhari. Dari Usabbihu Fi'il mudhari. Mudhari. fi'il mudhari. Mana Usabbihu. fa'ilnya? Anak. Ana. Lalu tasbihan ini jadi apa gunanya? Maf'ul bi. Maf'ul mutlak. Maf'ul bi. maf'ul mutlak. Ya, Iya, yang maf'ul mutlak namanya ya. ya, yang dikatakan maf'ul mutlak itu kalau maf'ulnya itu terdiri dari masdar dari fiilnya. Ini kan fiilnya nih. Iya. Masdarnya ini. Mm-mm. Makanya kalau ini fiilnya, masdarnya yang jadi maf'ul namanya maf'ul mutlak. Oh iya, maf'ul mutlak. Jadi betul-betul semata-mata. Jadi usabbihu tasbihan. Aku bersihkan sebersih-bersihnya gitu. Tentang Allah. Aku bersihkan sebersih-bersihnya prinsip hidupku tentang kekuasaan Allah. Gitu. Kalau Allah, yang penting Allah kan nggak bisa kita pelajari, nggak bisa kita rupakan, nggak bisa. Dia tidak ada serupa apapun. Nah, kita yang membersihkan diri kita. Jadi usabbihu tasbihan ini seolah-olah itu pula yang kita ucapkan di sini. Jadi seolah-olah kita mengucapkan di sini usabbihu tasbihan. Nah, tapi tasbihan itu diganti dengan subhana. Jadi usabbihu tasbihan. Gitu. Jadi usabbihu tasbihan ini mengganti ke sini. Usabbihu subhanal. Jadi usabbihu subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi diwajibkan setiap orang mentasbihkan. Jadi yang jadi maf'ulnya ya kalau kami nusabbihu, kalau aku tentu usabbihu. Kalian paham? Baik, Pak. Kenapa Cara bacaannya? merubahnya itu gimana? Cara merubah menjadi subhana itu apa? Pak? Apa Pak? Cara merubah tasbihan jadi subhana. Kan sama. Subhana kan tasbih ini. Ya. Ini kan tasbih. Subhanallah itu kan tasbih. Ya, itu makanya kemari. Jadi dari artinya itu Pak, dari pengertiannya. Iya diartikan. Jadi karena tasbihan ini dia jadi maf'ul mutlak, berarti ini dia jadi maf'ul mutlak. Subhanallah itu kan artinya tasbih. Alhamdulillah itu artinya tahmid. Kalau akbar Allah. Ucapan tasbih kan itu ya Pak. Iya. Jadi seolah-olah subhana ini mengganti dari tasbih. Kan itu juga artinya. Jadi membersihkan. Jadi ada tersembunyi di sini itu maka dia baris di atas. Jadi tersembunyi di sini usabbihu. Kalau aku pribadi usabbihu subhanallah. Jadi Allah menyampaikan kepada manusia lewat Nabi Muhammad, kamu bersihkanlah prinsip pikiran kamu tentang bagaimana caranya Allah memperjalankan hambanya. Gitu. Makanya orang kalau ribut, yang berjalan adalah rohnya, yang berjalan adalah bentuk mimpi, yang berjalan betul-betul badannya, akan ribut orang. Jadi menurut ayat enggak begitu. Maksudnya itu kan tafsiran-tafsiran. Kalau menurut teks aslinya, sebaiknya mengaku sajalah kamu bahwa Allah tidak bisa kamu tandingi. Gitu jadinya. Jadi aku menguji bersihkan keimanan dulu ya Pak. Menguji keimanan seseorang Pak. Bukan menguji saja. Jadi ya nanti menguji, cuma yang perlu sekarang bertasbihnya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa baris di atas dia? Oh dia maf'ul mutlak.
Apa undang-undang maf'ul mutlak? Bahwa maf'ul mutlak itu masdar dari Masdar dan fiilnya. fi'ilnya. Masdar dari fiilnya. Jadi kalau masdar fiilnya, apa fiilnya? Yang ada fiilnya adalah, ini kan sudah bahan baku ini. Fiilnya adalah sabbah, fiil madiyah. Mudhari'nya yusabbihu. Yusabbihu. Andai kata fiil madi pun kita buat sabbah tu tasbihan juga. Ini maf'ul. Kalau fiil mudhari, kalaupun dibuat fiil amar, sabbih tasbihan. Itu fiil amar tuh. Jadi tetap kalau menggunakan masdar dari menjadi maf'ulnya, dia maf'ul mutlak. Jadi betul-betul murni berusaha kerja keras kita membersihkan pikiran kita tentang kekuasaan Allah dalam pengaturannya, dalam segalanya. Itu makanya Nabi Muhammad bisa ke langit yang ke-7, bisa kerap-kerap. Jadi orang berpikir-pikir manusia yang bodoh ini. Manusia yang itu yang saya kaitkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau di ranah ilmu pengetahuan, lah bingungnya, balo carunya itu nya. Ilmunya itu kan pendek, ilmu kita ini kan mengalihkan logika-logika, kemudian atau fakta. Jadi kalau di luar fakta, enggak bisa masuk ilmu katanya. Jadi yang bisa diilmu itu hanya yang jelas-jelas saja katanya. Kalau di luar-luar yang enggak dijangkau oleh ilmu, itu sifatnya adalah mitos atau keyakinan enggak karu-karuan aja. Padahal kalau di dalam-dalamnya terus, yang kita pelajari ini kan untuk kita kesejahteraan kita saja. Itu dia. Itu makanya dipakai subhanana. Ini kan perlu kita pakai. Jadi maf'ul mutlak itu bisa di awal kalimat ya Pak? Enggak, ini berarti di belakang dia. Kan tersembunyi usabbihu. Usabbihunya tersembunyi. Ya, kan tergantung. Kalau ibu sendiri mengatakan tentu usabbihu. Usabbihu. Ya, kalau kita tentu nusabbihu. Kalau mereka tentu yusabbihuna. Jadi itu makanya tugas kita coba dicari nanti setiap kata-kata bertasbih, pangkal ada ayat bertasbih atau di tengah atau di depan, pasti menyuruh kita supaya membersihkan paham pandangan. Inilah orang-orang ilmuwan nggak tertangkap oleh dia. Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu diukurnya dengan ilmu yang kecil. Padahal ilmunya sudah disebutkan, ilmu kita ini dikasih Allah hanya ilmu-ilmu. Kalau sebenarnya ilmu yang tinggi-tinggi seperti kemarin kan sudah dikatakan bahwa informasi Quran bahwa setan itu dia mengajak kepada yang fahsya dan mungkar, kan sudah dibuat, tapi nggak terjangkau oleh ilmu biasa. Jadi itu makanya dipakai ke sini subhana. Coba misalnya apalagi yang coba nanti cari-cari dalam Al-Quran. Jadi waktu saya yang sedang membaca Quran itu dipakai buku catatan. Mana yang bertemu sabbah? Apa surat Al-Baqarah ada nggak sabbah? Tasbih atau bentuk fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari. Ada dulu udah dicari kan, ada PR dulu Pak. Itu dia. Jadi ini makanya kalau ada subhana berarti waktu dibacakan ayat ini seolah-olah begini, bertasbih engkau manusia, atau baru kita katakan usabbihu subhanallazi asra. Jadi siapa dia? Coba diterka. Siapa yang pertama bertasbih waktu Nabi Muhammad menceritakan dia sudah balik dari langit? Abu Bakar Siddiq. Berarti Abu Bakar orang musabbihin. Itu maka kalau kita sudah orang musabbih, betul-betul bukan hanya ucapan di mulut, dalam prinsip pikiran hidup, maka sudah beruntung. Itu dia. Kalau orang bertasbih itu apa? Fi'il
fiil apa isim fa'ilnya itu? Tas Orang Tasbih. yang bertasbih. Orang yang Musabbih. musabbihan. oh Musabbihan. Musabbih. Iya, oh, musabbihun boleh, musabbihan boleh, tergantung menjadi apa. musabbihun. Jadi bisa kita katakan Abu Bakar As-Siddiq musabbihun. Nah, kalau yang lain enggak, orang yang lain baru tertutup. Nah, jadi orang-orang yang lain itu masih kafirun ya, atau kafirin. Nah, kita pun kalau orang yang selalu musabbih, nah inilah yang diinginkan. Jadi ke manusia, bukan orang tertentu saja, seluruh manusia mesti bertasbih. Nah, kenapa bertasbih? Karena jangan menyimpang. Nah, jangan menyimpang. Misalnya terjadi gempa misalnya. Nah, kapan gempa itu, berapa tekanannya, kita kan nggak tahu pasti. Nah, waktu terjadi, tetap kita mengatakan subhanallah, atau lain dari itu sudah kita katakan bahwa la haula wala quwata illa billah. Akan berarti kita kembalikan terus itu, bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan, hanya adalah kekuatan Allah. Termasuk waktu memanah-memanah cerita itu Pak Bet. Marama itu. Ya. Nah, ini yang pelajaran kita mengenai subhana. Misalnya sabbihisma, coba sabbihisma apa itu bacaan? Coba. Bihisma. Sabbihisma. Sabbih. Kan itu pangkalnya sabbih itu. Fi'il Ya. amar. Fi'il amar. Fil amar kan? Ya. Sabbihis. Marabbikal Sabbihisma. Sabbih isma. Jadi sabbih yang ditasbihkan apa? Isma. Nama Ya, Allah. isma rabbik. Isma. Isma. Ya, isma jadi apa gunanya? Maf'ul bih. Ya, kalau rabbika, rabbi, Rabbika. Mudhof ilaih. ya, mudhaf, Mudhof terus ilaih. kanya mudhaf ilaih pula, kan gitu. Ya. Ka itu mudhof ilaih juga. Mulai dari isma rabbika itu semuanya maf'ul. Cuma susunannya pertama dia jadi mudhaf pertama, kemudian mudhaf ilaihnya rabbi, kemudian rabbi menjadi mudhaf pula, yang ka mudhaf ilaih, kan gitu. Iya. Terus di belakangnya apa? Bihisma. Isma rabbikal a'la. A'la kan? Ya. Nah, kalau a'la itu jadi apa? Itu sebenarnya a'laya itu. Sifat ya Pak? Ya, sifat ya. Hal ya. Ya, itu sifat. Jadi isma rabbika al-a'la, sifat. Jadi Allah, nama Allah yang tinggi, jadi nggak bisa serupa apapun. Nah, tasbihkanlah itu. Baru di belakangnya apa di belakang? Allazi sabbihisma rabbikal ladzi sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Itu kan? Rasanya enggak. Nah, Rasanya enggak. sabbihisma rabbikal a'la Sabbihisma allazi rabbikal khalaqa fasawwa. khalaqa fasawwa. Iya ya? Iya, Fasawwa. Coba sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Allazi, apa artinya allazi?
yang Akhrajal mar'a. Khalaqa telah menciptakan telah menciptakan menjadikan dia, ada filenya. telah dianya dia. Nah, fasawwa kemudian Kemudian meratakan atau menyempurnakan. menyempurnakan. Nah, coba setiap apapun yang dijadikan kan begitu dijadikan lengkap, maksudnya berangsur cukup. Macam kita bayi lama besar, mulanya opung sperma terus jadi orang. Pertanyaan, kenapa begitu? Apa jawabnya? Coba. Menjadi ayat, menjadi tanda, menjadi ayat dari Kebesaran Allah. kebesaran Allah, menjadi ayat dari kebesaran Allah. Jadi alun pas lah. Jawabnya subhanallah, tapi disuruh bertasbih. Pak. Jawabnya subhanallah, tapi suruh bertasbih. Sabbihis marabbikal a'la. Bertasbihlah kamu, tasbihkanlah nama Allah. Dia menjadikan sesuatu, disempurnakannya, baca atau menjadikannya, itulah dibacalah subhanallah. Tidak tahu awak dong. Allah nan tahu tuh masalah. Lai paham? Ya, cara mensucikan Allah supaya ya bertasbih itu kita betul-betul berserah diri. Nah, Allah yang tahu semuanya. Iya, makanya jangan campur, jangan sampai intervensi. Menyelidiki boleh, tapi kenapa begitu nggak tahu. Semuanya gitu. Maka di anak-anak kalimatnya banyak itu allazi khalaqa fasawwa, wallazi qaddara fahada, wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'awa. Panjang di belakang. Itu pangkalnya sabbih. Kalau yang Bani Israil ini begitu juga. Subhana allazi asra bi 'abdihi lailam. Kalau kita lupa sholat, misalnya apanya bacaannya atau yang lain, itu pun subhana man la yanam wa la yas. La yanam wa la yashab Allah wa la yasu. Nah, jadi itu makanya di surat Bani Israil ini ditantang orang ilmuwan. Cuma karena manusia ini namanya ar-ra'ahus karena seperti dalam surah Iqra itu, dia merasa dirinya sudah pandai, diukurnya dengan otak pikiran-pikirannya, diukurnya dengan apa yang wajar aja karena kebodohannya. Ya, karena kearoganannya. Jadi itu makanya diawali dengan subhana. Jadi kalau kita banyak disuruh bertasbih, bertasbihlah engkau pagi dan petang. Apa itu? Yang pakai wajah tuh coba. Wajah tuh. Iya. Wajah lillazi fataras samawati wal Nah, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Katsira. Walhamdulillah katsira. Terus wa asila. Itu dia. Subhanallah bukrata wa asila. Apa artinya subhanallah bukrata wa asila? Sucikanlah pikiranmu. Iya. Membersihkan aku atau bersihkanlah engkau, bersihkan pikiran anggapanku tentang Allah mulai dari pagi sampai petang, habis hari. Tidak ada lagi itu. Jadi inilah yang menjadi persoalan dalam hidup kita sama-sama. Masih banyak terlalu intervensi. Itu makanya dipakaikan ini. Untuk ilmu ke situ, kenapa kita tidak cepat kepada yang Maha Kuasa? Karena kita sudah punya kemampuan. Ya, sudah punya kemampuan. Tapi ada pula efek lemahnya. Ada pula orang tidak menggunakan kemampuan, dia sudah serah kepada Allah aja. Itu efek sampingan. Ya, efek sampingannya. Ya, jadi subhanallah itu dia kaji subhanallah. Jadi mudhafun ilaihnya adalah
Allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. aqsa. Sampai situ. Ya. Jadi bisa diulang-ulang. Coba nanti cari-cari atau lihat-lihat dalam ayat, terutama ayat ya. Kalau ada kata-kata tasbih, apakah dalam seperti dalam apa itu surat Shaf ya? Sabbaha gitu kan. Sabbaha lillahi Ma fis ma fis samawati. samawati wa ma fil ardh. Kan sabbaha juga itu. Ya. Nah, jadi telah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, berarti di situ dipakai memang ma, bukan man. Man. Ada nanti kata di ayat lain mungkin man. Jadi adapun selain manusia, orang itu semuanya sudah mengakui kesucian Allah. Jadi selain manusia, kekuasaan, kesucian, tidak ada sekutu Allah sudah diakui. Batang kelapa mengakui bahwa Allah tidak ada yang serupa apapun dia. Ikan di laut pun begitu, kambing pun begitu. Cuma yang dipertanyakan, yang diragukan manusia. Man. Kenapa manusia kurang bertasbihnya? Karena dia sudah punya akal pikiran. Ya. Kalau benda-benda lain, dia sudah mengaku itu, sudah terpaku fitrahnya. Nggak berubah-ubah dia. Tapi manusia mestinya ya. Itu maka kalau dilihat ayat berikut kan, di sabbaha itu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Terus apa? Ya ayyuhallazina amanu 5 itu 5 lagi. Hai orang sudah mengakui beriman, kenapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Apa itu? Dia mengatakan bahwa Allah yang mengatur Allah, tapi begitu disuruh perang nggak mau dia. Kan mengotori pikirannya. Alasannya ada. Dari mati kumanya. Jadi itu makanya saya ambil surat surat Bani Israel ini, nanti ada tantangannya sama orang Bani Israel dibandingkan Nabi Muhammad. Jadi sekarang tugas kita sebenarnya tasbih kita tasbih lidah baru. Bukan tasbih prinsip dalam hidup. Ya, tapi jangan pula nanti makan ube ya. Nggak ada dong. Kalau yo kata Allah, yo kalau itu lain. Apa itu? Itu yang menyimpang sih kita. Tapi jangan pula nanti untung ada ube. Untung ada ube. Kalau nggak itu nyimpang lah tuh. Tidak perlu kontrol. Gitu ya. Jago usah makan. Ya nggak perlu kontrol lain dah. Kalau KO kata Allah KO. Itu lain. Nan orang kontrol itu. Perintah Allah untuk berarti kan nggak bertasbih, nggak musabbih dia. Kalau orang musabbih, disuruh Allah apa namanya, mempelajari, mengontrolnya. Tapi walaupun apa mau makan itu Allah, jadi baru itu yang mau dikaji. Saya lihat itu makanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kajian tasawuf, kadang-kadang payah mereka membedakan bersatu dengan Allah. Mana Allah? Itu payah jadi. Coba hati-hati, coba pelajari di mana pisahnya. Katanya tidak berpisah, iya tidak pisah. Itu maka dibayangkannya seperti orang bercermin, gitu ya. Itu kajian tasawuf tuh untuk memahami. Misalnya tidak engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Jadi kan Nabi Muhammad doa payahnya membedakan. Jadi ku pun begitu namakan, tapi orang tidak ada bertanya. Jadi kalau misalnya orang mencilok, Allah mencilok Allah tuh. Iya, orang-orang dan murid-muridnya kok tidak lemu bertanya mulu. Jadi itu tuh pernah mendengar sekali guru. Setiap yang bergerak tidak ada selain dari izinkan Allah. Jadi termasuk mencuri. Betul, mencuri memang izin Allah, tapi Allah tidak reda. Itu kan dia dicari ujung-ujung. Masa mencuri loh. Itu mangko dibedakan. Jadi ada wujudiyah namanya. Jadi di Aceh itu persoalan dulu tulis bukunya.
di dunia aku itu dua. Jadi itu maka hati-hati. Jadi kalau kita mau mendengarkan ceramahnya boleh dengar, tapi kita hati-hati sekali. Jadi kadang-kadang betul kata guru, betul kata ini. Jadi tidak bisa membedakan. Macam inilah yang memperjalankan siapa? Allah. Allah. Jadi Allah. yang berjalan siapa? Nabi Muhammad. Allah lah. Kan begitu jadi. Oh, Ya. memperjalankan Nabi. Ya. Ya, nanti dibaginya tuh yang berjalan sifatnya kata yang begini. Jadi membuat susah. Ya. Ya. Terlalu rumit rasanya guru kajian tasawuf. Rumit rasanya dicerna kalau didengar-dengar tasawuf. Rumit jadinya. Cuma yang isinya kan begitu saja tuh. Supaya kita sadar terus kepada Allah. Kan itu isinya sebenarnya. Ya orang baca seperti ini gitu juga. Jadi kita membersihkan pikiran kita, membersihkan perasaan kita bahwa jangan diintervensi batu caro jarak bumi sama langit itu jauh jadi kan berarti intervensi ikut urusan saja. Jadi Abu Bakar capeknya namanya cian kau sianya Nabi Muhammad dia percaya dan lain itu ndak lama apanya gelimek assalamualaikum agak percaya saya sedikit tapi dengan ada cari toko ya gilonya teman kan jadi itu ya terlalu mendahului. Nah jadi dalam hidup kita bergerak, berpikir, jangan kita di muka. Selalu Allah. Selalu Allah. Makanya disebutkan, berarti kalau yang salah, mana lagi ada kita kerja salah. Itu jawabnya ndaknya Pak Bet. Kalau mencilok, ini mencilok. Kalau gerak tu, gerak nan dia di Allah nyo. Tapi kalau untuk dan seluruhnya orang yang baik, tidak mungkin mencilok lah itu. Kalau menciloknya tu berzina macam-macam, tentu tidak mungkin lah. Berpikiran indah-indah tidak mungkin lah. Tapi lah diri Allah. Kalau you kan diuraikan mana? Ya. Jadi itu ya. Jadi bapak-bapak enggak perlu kita komentari sudahlah. Ya, begitu teorinya orang itu. Jadi subhanallazi ini adalah baru kita uraikan. Allazi itu kan menguraikan dari kan salah satu keajaiban yang maka diajaibkan mencengangkan, enggak terjangkau oleh otak kita. Cuma dengan kemajuan ilmu pengetahuan agak menyingkap-nyingkap, agak membuka-buka seketik. Tapi kalau sebenarnya enggak mungkin. Jadi allazi anak kalimatnya itu. Nah, coba lihat nanti yang pakai anak-anak kalimat. Nah, tapi kalau yang pakai anak kalimat, misalnya bangun tidur, alhamdulillah, allazi. Ya kan, alhamdulillah itu. Nah, ini enggak. Kalau alhamdulillah, itu kan berarti bersyukur, kagum, takjub, berterima kasih, allazi ahyana. Alhamdulillah, allazi anzala. Kalau di Fatihah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kan induknya tuh. Kalau bisa, misalnya dibaca semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah itu, nanti kalau sudah masuk surga kan itu juga. Alhamdulillah. Kan gitu juga itu nanti tuh. Sadaqawana, sadaqana wa'daka, ya, sadaqa wa'. Benar janji engkau. Kalau masuk neraka kan nggak ada kata-kata alhamdulillah. Nggak ada ya. Nah, jadi itu allazi anak kalimatnya. Ini salah satu yang diperlihatkan Allah kepada manusia. Asra. Sekarang asra lagi. Asra bentuk apa itu? Ilmari. Dapat tambahan atau tidak? Alif. Dapat tambahan. Tambahan satu. Ya. Kalau nggak dapat tambahan dia sara saja itu. Saraya atau sara. Jalan artinya mengalir, jalan. Tapi kalau asra memperjalankan. Memperjalankan. Ya. Sekarang kita berjalan siang-siang malam atau hari-hari ini berjalan juga kan? Siapa yang memperjalankan? Allah. Ya Allah juga. Pokoknya dia yang memperjalankan. Membedakan beko akonyo
Allah. Itu nan halat, itu nan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang jamaah bingung ya. Cuma yang perlu sadarkah dia bahwa tenaga seluruhnya adalah milik Allah. Sadar. Kalau tujuannya sadar, dia supaya baik. Nah, kalau dia supaya baik, manfaat kehidupan masyarakat bernegara bangsa pun baik, nanti di akhirat pun baik. Gitu aja. Ya. Nah, asra. Jadi ada fi'il madi, fa'ilnya mana? Huwa, tersembunyi. Fa'ilnya huwa. Balik kemana huwanya? Allah. Allah. Ya, ke al-lazi itu ya. Al-lazi. Ya. Itu makanya kalau sering orang mengaji di pesantren saya dengar, mula-mula saya heran juga. Si al-lazi katanya. Si al-lazi. Apa tuh Bu ya si al-lazi? Ya Allah. Gitu. Si al-lazi. Si al-lazi katanya. Jadi si yang memperjalankan dia. Yang diperjalankan. Terus kalau bi'abdihi bagaimana uriannya? Jar majrur. Jar majrur sampai mana jar majrur? Abdi. Kalau hi apa itu mudah nilai. Jadi sebenarnya ini yang jadi kaget orang. Bisa diperjalankan Muhammad. Menafsirkan itu pun bermacam-macam. Jadi yang jelas jangan terlalu banyak kita intervensi. Kalau ada orang bertanya, pikiran sebisa lama-lama aku menjawab bisa jawab seorangnya. Makanya kalau ditanya kenapa orang mati, kenapa orang tua, kenapa rambut putih, ya setelah diselidiki tahu, oh ini penyebab. Tapi kenapa begitu? Kalau berubah awakku, kalau berubah kau, bagaimana kau berubah kau menurut hasil penyelidikan? Anda berkurang pigmen. Pertanyaan, bagaimana kau kurang pigmen? Karena pasukan gizinya lah berkurang. Ya, baik pasukan. Kalau gaya-gaya kau lebih banyak lagi gizinya dari anak-anak dulu. Anak-anak hitam. Ya, daya serap nutrisi itu berkurang, bukan nutrisinya. Ya, bagaimana kau kurang dayanya? Makannya sama yang itu. Lah mulai itu. Lah mulai. Nah, itu. Makin lama. Ya, itu lah hukum alam. Iya. Ditanya lo, bang itu hukum alam. Saya kesasar. Begitu dokter mereka lari cerita tadi. Itu. Jadi sebenarnya nak bersih apa nak bersih pemikiran. Kalau orang bersih pemikirannya jawabnya itulah subhanallah atau dijawabnya itulah adonan yang maha berkuasa. Gitu. Jadi kalau ada manusia makhluk cerdas tidak mengaku yang maha berkuasa, Aba Alum engkau bisa tanang idenya. Balik kaji lama balik. Ya. Lah putih kaji mah di ayat pun ada di balik-balik itu lah. Ini kan persoalannya cuma gini aja orang ilmuwan. Yang dikatakan ilmu yang bisa diselidiki, dipelajari, yang bisa dieksperimenkan. Kalau di luar itu enggak ada tuh. Jadi kesulitan jadi awak kemas enggak ada, habis begitu saja. Jadi bedanya semua binatangnya ya. Ya beda-beda begitu. Awak enggak kata itu pikiran awak tuh. Pikiran awak mempeturkan bahwa mengko ada rancangan di lie, rancangan di danga, awak sanang, itu. Itulah. Itu mangko disebut Allah. Akhirnya manusia kok jadi zalim dan zahul. Jadi susah jadi. Jadi yang sini Allah asra bi'abdihi itu yang apa ya? Kemudian ada lailan lagi. Lailan sudah jelas kata benda itu. Jadi apa fungsinya dalam kalimat ini? Allah asra bi'abdihi lailan. Menjadi objek juga, Pak. Iya, menjadi objek atau menjadi hal. Objek itu hampir sama dengan hal. Kapan Allah memperjalankan hambanya? Di malam hari. Pada malam hari. Oh ya, bisa hal ya Pak. Itu ya. Ya, pada malam hari. Nah, itu bisa bahan kajian. Kenapa tidak di siang hari? Nah, ya, itu jangan dicampur-campur pula. Ya memang Allah memperjalankan. Kalau malam itu kan yang secara umum, kalau malam bagaimana perasaan kita? Lebih
Mantap. Nah, ya namanya malam kan istirahat, sejuk. Nah, kalau siang itu. Jadi kan bisa saya subhanallazi asra bi abdihi lailan ditukar menjadi naharan kan. Tapi enggak lailan. Kata orang sains. Jadi bapak-bapak Guru, kata orang sains, kalau berjalan di malam hari menjauhi matahari. Kalau berjalan di siang hari menuju matahari. Oh gitu. Ya. Ya itu kalau berjalan siang katanya apa? Matahari. Matahari. Kalau berjalan malam menjauhi matahari. Oh, menjauhi matahari. Malam menjauhi matahari. Itu kan dalam fakta tuh. Itu kan dalam kenyataan. Kenapa berjalan malam hari dia menjauhi matahari? Kan memang matahari nggak ada malam hari. Jalan kalau kalam Pak. Itu akal-akalan. Kalau berjalan menuju matahari itu kan tidak mungkin terbakar. Kalau berjalan menjauhi. Oh gitu. Yang diperjalankan Muhammad itu ya. Oh, dukungan orang sains. Cuma saya pikir kalau berjalan malam tidak ada matahari. Kalau berjalan siang ada matahari. Sebenarnya matahari itu kan nggak satu, banyak kok. Nah sekarang itu makanya memperjalankan pada malam hari. Makanya kalau sudah cerita malam, kalau dilihat ayat-ayat Allah, kalau malam ini kan pertama untuk istirahat. Ya. Sudah itu ada pula hewan-hewan lain yang hidupnya malam. Yang jelas untuk kita lah, kita kan istirahat. Pikiran pun sejuk. Itu makanya ada pula sholat apa itu? Sholat malam. Itu sudah pengembangannya ini. Jadi itu manfaat malam. Terus di sini disebutkan lagi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini yang diperjalankan itu ya. Minal masjidil haram. Min permulaan. Itu sudah murah. Al-haram jadi apa itu? Harami. Mudhafun ilaih. Naat. Ada alif lam. Masjidil Haram. Ya. Ya Bu. Harami. Kenapa dia jadi haram? Jadi sifat Mengikuti ya. Ya kan mengikuti dari masjid ya. Ya. Kenapa dia dikatakan sifat kok tidak jadi mudhafun ilaih? Ada alif lamnya. Lam dua-dua serupa katanya. Sama-sama pakai alif lam. Sama-sama tidak. Jadi kalau sifat itu bagaimana yang disifatinya? Kalau aksa jadi apa pula dia aksa nih? Masjidil Aqsa. Aksa sifat juga Pak. Iya. Sifat siapa? Masjidil Aqsa. Masjid. Sifat masjidi juga ya. Masjid. Ya. Masjidi juga. Jadi Al-Haram sifat masjid. Jadi masjid yang di Makkah itu namanya Masjid Al-Haram. Kalau masjid yang satu lagi namanya masjid yang di ujung. Al-Aqsa. Jadi masjid yang di ujung. Yang di sudut. Nah, itulah yang disebutkan. Itu yang diperjalankan oleh Allah dengan hambanya sebenarnya bi'abdi itu kan jadi makul itu sebenarnya. Tapi gairu sarih ya. Allazi asra kan bisa saja allazi asra abdahu. Tapi dikasih huruf jar. Kan bisa huruf jar jadinya. Allazi asra abdahu kan bisa aturannya itu. Tapi enggak bisa. Allah mengungkapkannya allazi asra bi abdihi. Kan jadi maf'ul tapi tidak sharih. Sharih itu tidak semata-mata. Ya, sharih ghair sharih. Nah, sekarang diperjalankan itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa.
Ya. Ya, kalau dilihat tafsir nanti Masjidil Haram itu sebenarnya dia tidak dari masjidnya. Iya kan? Iya, Pak. Ada lihat. Dari rumah Iya, dia rumah Hani. Di rumah Ummu Ibu Hani ya. Rumah Hani binti Abu Talib. Binti siapa tuh? Ada tuh binti apa lah saya lihat. Abdul Muthalib. Waktu di Zam-Zam, Pak. Waktu membedahnya di Zam-Zam. Bagaimana? Waktu membedah dada leher sampai ke perut itu di Zam-Zam. Ya, ini enggak waktu berangkatnya itu. Dari setelah bersih baru berangkat. Enggak, itu yang ditanya kan ini dari masjid, apakah dari Masjid Makkah itu? Namanya daerah itu kan Masjidil Haram semua. Cuma rumahnya rumah Ibu Ani itu. Ini ya. Hani binti Abi Talib itu. Terus ke Masjidil Aqsa, apakah ke Masjidil Aqsa itu? Itu yang ada mungkin daerah Quds itu. Mana itu? Gitu teraya. Cuma daerah itu sudah disebut Masjid Aqsa yang diperebutkan sampai sekarang itu yang karena yang negara yang berkah ya Pak, Allah di barakna. Itu dia. Jadi itu dia Bapak-bapak. Jadi begitu jarak antara Makkah ke mana ini? Ke Palestina ya. Palestina. Kalau diukur dengan kilometer atau berapa mil itu? 5.000. Ada 1.000. Ya sekitar 1.500 atau 1.400 mil lah, entah berapa itu. Itu menurut ilmu fakta. Nah sekarang bukan ke situ saja, nanti di ayat lain dari apa itu, dari Masjidil Aqsa itu terus ke langit yang ke-7 sampai ke Rab-Rab Sidratul Muntaha, balik lagi menjelang subuh sudah ada dia baru ke masjid di pelataran masjid itu. Memang diceritakannya di rumah juga baru ke masjid. Bu Hani. Ya di rumah tuh kata ibu tuh jangan ceritain ke orang lain, kecil orang payah wak. Jadi diceritakannya lah. Yang lain sudah enggak, karena dia karena tasbihnya enggak benar. Nah kalau Abu Bakar tasbihnya itu, makanya iman itu mencakup membersihkan pola pemikiran. Jadi apa bedanya iman? Ya tasbih itu masuk bagian iman. Jadi bapak-bapak, ini dia jadi apa itu ya? Ini yang dianehkan orang. Allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa itu yang alif tegak itu. Nah, kalau enggak ada yang di belakangnya, dia kan dibuat bentuk huruf apa? Bentuk huruf apa? Ya. Aqsa kan dibuat bentuk huruf ya dia. Aqsaya. Tapi itu Aqsa itu artinya sudut jauh ke ujung. Mulai diukur orang. Jadi kalau ke langit katanya lebih dekat jaraknya di situ daripada di Mekah katanya. Itu orang-orang dan mulai ingin tahu bahas sebenarnya. Mencari-cari sebagian hikmah. Yang jelas ini yang dianehkan orang. Cuma ada Allazi ini lagi. Kalau Allazi asra bi 'abdihi kan Allah memperlihatkan apa itu. Sudah itu ada anak kalimat lagi di belakang. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Sampai situ tuh. Ini anak kalimat dari mana ini? Yang subhanuka juga, subhanalladzi barakna juga tuh. Iya, tapi yang di barakna haulahu kan kalau barakna itu bentuk fi'il apa itu? Fi'il madi. Barakna. Ya. Kami telah. Ya, fi'il apa? Fi'il madi ya. Madi. Fi'il madi.
Lalu haula. Haula jadi apa gunanya? Haulahu. Maf'ul. Haula. Maf'ul. Sekali. Ya, haula. Hu jadi apa guna haula? Jadi mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Jadi allazi barakna, yang telah memberkahi kami di sekelilingnya. Di sekelilingnya itu nyanya, maksud di sini sekeliling apa ini? Aqsa. Keliling Aqsa. Daerah Quds itu ya Pak? Ya, seluruhnya mulai daripada Al-Haram, sampai ke Aqsa itu. Itu diberkahi, maksudnya diberkahi, jadi perjalanannya itu penuh dengan banyak nikmat, tanaman, segalanya lah. Kan lewat apa itu? Mungkin lewat Sam ya. Lalu apa touring ke Sinan. Coba berjalan naik auto dari Makkah ke Palestina. Lewat apa yang dilewati. Itu berarti kenapa dapat seperti keistimewaan negeri itu? Itu makanya subhan. Maha suci allazi barakna haulahu. Gunanya diperjalankan Muhammad lewat itu, ini linuria. Ini kalau pelajaran anak-anak yang dari Madura, dari Padang, dari Jogja, ini lini. Li apa ini? Lamkai itu Pak. Lamkai itu Pak. Huruf nas. Linuriyahu. Lamnya lamkai. Lamkai mirip dia, tapi ini namanya ini dimasukinya kemana? Maksudnya ke fil mudhari. Fil mudhari. Nuria. Kalau Nuria ini fil mudhari, fil madinya apa? Raya. Masih tergelincir baru. Ini adalah nu. Araya. Araya. Sampai kalau nu-nya di bawah baris sebelumnya, berarti dia 4 aslinya. Jadi kalau ra'a melihat, tapi kalau ara memperlihatkan. Itu maka nuria. Cuma ya menerima baris ringan dia karena ada lam, namanya lam taklil. Lam taklil atau lam kai itu Pak? Kalau bukan lam taklil. Lam taklil. Apa gunanya? Hampir mirip dengan lam kai itu. Apa gunanya kami perjalankan dia waktu malam hari itu, yang sudah kami beri keberkahan negeri yang dilewatinya itu, supaya memperlihatkan kami kalau hu-nya yang haula ini kemana? Kalau hu itu daerah ya, tempat. Enggak, sama sebenarnya ini. Haula Muhammad juga nih. Nuriyahu juga, Muhammad juga. Itu makanya orang mengatakan Isra Mi'raj itu ganti apa tuh? Ganti wisata dia di Allah, karena ini sudah mengalami musibah-musibah, kan gitu. Itu mangko ditafsirkan orang begitu sebagian. Jadi kalau di sini kan kami perjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daerah yang diperjalankan itu kami penuh berkat, di sekitar Muhammad itu nampak semuanya, supaya dia supaya memperlihatkan kami kepadanya Muhammad itu min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi senang sekali ya melihat keadaan perjalanan itu. Jadi sama juga kita kalau jalan-jalan, cuma kalau kita jalan-jalan maka kotor. Ya, coba sambung. Mangko kotor awak jalan-jalan untuk awak, mangko sebahagian ya, bukan semua. Kalau melihat misalnya atau perjalanan yang kita lalui, biasanya awak sabui apa tuh?
Kalau layar rancak, Masya Allah. Ya paling undi hebat ya, atau undi. Ya, Mestinya apa kita sebut? Masya Allah. Ya, ada boleh kita sebut Masya Allah, boleh kita sebut Subhanallah. 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 Aku enggak. Jadi lupa. Kalau kita tidak menyebutkan Subhanallah, bukan Allah yang kita sadari pertama sekali, berarti tas kita masih kotor ya, masih prinsip dalam hidup kita masih kotor. Jadi yang kita lihat adalah ayat-ayat Allah. Ya. Di situ tuh, itu nanduo tuh allazi asra bi abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berarti linuriyahu min ayatina, yaitu juga allazi barakna haulahu. Kesimpulannya kedua-duanya linuriyahu min ayatina. Linuriyahu itu bukannya diperlihatkan kehidupan neraka itu, Bro? Itu penafsiran. Ini kan yang disebutkan apa itu, yang apa tadi, yang berjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang diperlihatkan di neraka itu, yaitu mungkinlah sudah tafsiran atau daya apa. Yang jelas kalau dilihat tafsir, bukan di sebagian saya lihat tafsir tidak disebutnya neraka, cuma keberkahan negeri-negeri yang dilewati itu. Linuriyahu min ayatina. Atau ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah mungkin ya Pak. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi mendalam pengetahuannya, jadi takjub, syukur. Nah, ada dua di sini. Anak kalimat allazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sudah itu allazi barakna, kan barakna Berkah. Memberi berkah haulahu dalam perjalanan itu. Kalau sekiranya kita memperlihatkan ke neraka misalnya, bagaimana barakah? Bagaimana mendudukkan barakah lagi? Ya. Kan payah kita. Makanya kalau lain paham orang ndak bagagihnya menafsirkan kin kemari itu. Dilihat dulu. Jadi kan setiap Isra Mi'raj kan selalu itu keterangan hadis, bukan dari barakna itu. Hadis ya, Guru ya. Bentar. Karena pernah juga saya baca buku, Pak Ustadz, yang barakna itu Muhammad itu memang diberkahi, kalau enggak untuk masuk ke atmosfer terbakar dia kan itu. Makanya barakna, kami berkahi tubuhnya. Iya, pengertian barakah kan ada tabarak tuh Pak, menerjemahkannya apa arti barak tuh? Bukan barak asrama ya. Barak Allah. Berkah ya, Guru ya, berkah. Ya, yang berkah itu apa? Berkah tuh. Kan ada surat misalnya tabarakallazi. Ya. Berarti ya maha suci juga. Ya, maha suci ya, tabarakal. Ya, jadi maha suci. Jadi yang dikatakan orang. Jadi kalau tidak dikasih Allah berkah, tentu tidak mungkin tembusnya doa itu. Itulah banyak banyak visi penafsiran. Karena filsafat ya, Guru. Ialah akal ukala itu. Jadi yang jelas kalau sudah ada subhana di mukanya, udahlah, jangan boleh sekadar penyelidikan, tapi kalau nanti diputus-putuskan ketika Allah kawa laden nagih kalian kode lampu merah subhana. Banyak komentar kalian. Ya, jadi subhana itu artinya maha suci. Jadi maha suci biarpun dalam perjalanan, biarpun yang dilihat, misalnya macam tanaman aja kita lihat, coba lah. Di tanaman itu ada buah. Apa misalnya jambu. Dia berputih, berbunga, durian kan kelapa. Buah itu kan namanya hasil. Kenapa bisa menjadi buah ya?
timbul pertanyaan seperti tadi. Nah, paling jawabnya aja ya, memang lebih itu. Dari sononya gitu ya, Pak. Adalah dari sonoyo. Ya. Itu makanya kita kenyang sebenarnya subhanallah, 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 subhanallah. Bertasbihlah pagi, bertasbih petang maksudnya dibersihkanlah pandangan kita hidup ini. Kalau tidak dibersihkan pandangan hidup ini, nah itu makanya banyak persoalan. Itu makanya menurut pengalaman saya gitu juga itu. Kalau tidak bersih-bersihan itikat awak tentang kekuasaan Allah, pasti banyak risau. Oh, nan beginilah, nan baganalah, ba'ala ko, ba'ala itu. Nah. Tapi kalau lah banyak awak membersihkan, nah kalau urusan Allah, lah tanang. Nah. Tapi ada pula nan tanang-tanang, enggak. Nah, ke Allah bisa tenang itu, tenang-tenang. Apa? Itu tenang-tenang buek-buek. Kalau cuk nam ingat Allah tak gembira. Lah, itu tenang buek-buek. Nah, aduh. Nah, sekarang ini dikunci lagi di belakang. Nah, coba. Innahu huwas samiul basir. Kan kalimat baru ini. Ya, inna. Ya. Nah, kalimat baru apa dalilnya bahwa itu kalimat baru? Ada inna. Ada inna. Nah, kalau kalimat sambungan dia ada anna. Nah, ya. Jadi dikasih penegas. Innahu sesungguhnya. Pokok kalimat mana? Wah. Wah bertukar bentuknya karena dinasabkan. Kan karena dinasabkan itu, maka jadi hu dia. Kalau waktu marfu dia huwa. Kalau waktu nasab dia menjadi hu. Kalau itu hu pokok kalimatnya, mana sebutan? Huwas samiul basir. Semuanya. Huwas samiul basiru semuanya jadi khabar dari hu. Dari huwa. Jadi kalau as-sami'u jadi apa gunanya? Sebagai manfaat khabar. Tapi semuanya ini khabar huwas sami'ul basir. Ya, sifat yang disifati. Sifat dari huwa. Ya. Enggak pun pakai alif lam, syaratnya begini. Kan dhamir itu dia ma'rifah namanya. Itu orang kaji pesantren itu. Jadi kalau sifat itu ma'rifah sama ma'rifah, nakirah sama nakirah. Kalau huwa dia sudah ma'rifah karena dhamirnya. Kalau as-sami dia ma'rifah karena alif lamnya. Kan gitu. Al-basir juga menjadi sifat. Ya. Jadi innahu huwas samiul basir. Jadi sesungguhnya yang memperjalankan, gitu. Sesungguhnya yang memperjalankan dan yang memberi berkah sekitarnya itu, yang memperlihatkan ayat itu, dia adalah dia yang maha mendengar dan lagi atau yang sangat melihat. Ini kuncinya dari subhana juga, sangat mendengarnya, sangat melihat. Bisa apa itu? Bisa efeknya dua itu. Melihat keadaan apapun, melihat orang yang menerima peristiwa ini, dan melihat pula mendengar orang yang tidak menerima. Jadi, kalau nanti orang tidak percaya, ya sudah, kan Allah mendengar lagi melihat. Kalau yang percaya begitu juga, mengenai hal-hal yang tidak terjangkau oleh ilmu biasa. Itu makanya, kalau saya sederhana, saya dulu belajar pembagian ilmu saja. Ada namanya ilmu fakta. Ilmu fakta itu arti nyata. Itu yang 2 kali 2, 4. Ada ilmu spekulatif. Ilmu spekulatif bisa begitu, bisa enggak. Itu orang filsafat. Baru dibikin orang ilmu absolut katanya. Nah, itu yang mutlak nggak bisa dikaji lagi katanya. Gitu aja. Tapi masih banyak
pelajaran-pelajaran tentang ilmu. Kalau kaji-kaji tentang ilmu itu kemarin sudah sebut itu bangsa apa itu yang mencernanya itu? Seorang. Ya bangsa orang. Kan wa 'allama Adamal asma. Tapi berbahaya. Aturannya dia bahagia, tapi berbahaya jadinya. Kenapa begitu ya? Karena semuanya diukur dengan akal. Ya karena terlalu panjang akalnya. Tapi bagi orang yang mengatakan itu kebebasan katanya, apa boleh buat lah. Jadi ini Bapak-bapak satu ayat kita bahas baru ya. Jadi yang intinya di sini adalah ditampilkan oleh Allah hal yang tidak terjangkau oleh sekarang mulai baru. Dulu tentu tidak secadi orang kini deh. Aku mau buktinya sekarang mengaji gurunya di Padang, muridnya serak-serak, bisa menerima. Bisa. Kalau dulu taunya apa? Bertatap muka. Ya hadir guru dalam satu ruangan dengan murid. Ada majelis taklimnya ya Pak? Ya ini kan taklim juga. Tapi ada lokasinya itu juga. Tapi kekurangannya saya lihat, itulah kekurangannya. Kalau yang serius muridnya, serius pula gurunya bisa. Tapi kalau enggak, akalnya. Sudah itu cara menulis. Saya lihat kalau menulis, misalnya saya menuliskan alif lam. Kalau di lewat teknologi kan langsung tag. Kalau menulis tangan kan nampak menggaris tangan tuh. Misalnya saya suruh coba tuliskan Al-Aqsa gitu. Kalau di komputer kan ujung jari saya ditekan. Tapi kalau menulis tangan nampak, nampak nih Bapak Daram Yunus menuliskan thread, gitu. Kalau menulis lam alif tuh, Bapak-bapak dia di sebelah kanan dulu, gini, tarik ke bawah, situ baru yang kiri ini tembak ke atas baru bengkok, gitu nulisnya. Kalau di laptop enggak lah sih, tag itu keluar sekali. Ya, jadi tidak ada prosesnya pokoknya langsung aja. Cuma yang dipikirkan kalau ini sambungnya kemana itu sambungnya sudah bagus juga. Jadi mempercepat. Cuma itulah menurut pengalaman saya periksa ini pelajaran anak-anak SD. Saya katakan buat huruf balok, nggak ada satu pun yang membuat huruf balok. Bercampur, adonan mereng, adonan apa. Mulai kelas 3 sampai kelas 6. Jadi sehingga saya membaca namanya pun bingung saya, bagaimana lah ini anak-anak. Coba lihat nanti tulisan anak-anak Bapak atau cucu. Kalau dulu kan ada tulisan halus kasar Pak. Dulu ada halus kasar, ada tulis balok. Sekarang nggak ngerti orang. Buat huruf balok ya, atau huruf cetak nggak ngerti dia, batuka-tuka. Makanya SD pun sudah, kalau SD, kalau masuk SD sekarang kan sudah pandai baca. Kan mempercapek tengah komputer juga tuh. Nah jadi ini ya, jadi dianya Allah dia yang sangat mendengar lagi sangat melihat, berarti keadaan apapun dan keadaan Muhammad pun dan orang yang menerimanya pun, kita pun gitu juga, yang subhanallah. Baru berikut apa ayatnya, coba kita baca saja ayat pangkalnya. Ayat kedua. Ya, wa ataina Musal kitab. Sampai situ dulu. Wa ataina Musal kitab. Coba lah. Ataina kan fi'il madi, dan telah kami berikan kepada Musa kitab. Apa kitabnya? Taurat. Kalau kita pikir-pikir apa hubungannya dengan apa ini? Iya, rasul-rasul beda langsung ya Pak. Coba itu namanya kajian munasabah lagi. Apa munasabah? Turunannya apa, relevannya kata orang sekarang, relasinya. Ya. Jadi kan begini, apa hubungannya? Setelah itu Musa di daerah Masjid Aqsa. Musa itu orang daerah orang mana?
Masjidil Aqsa Pak, Palestina. Enggak maksudnya kan ini Apa ya hubungannya? ada hubungannya sedikit. Palestina bagaimana tuh Palestina? Menceritakan tentang Musa gitu. Kita kan cerita Ya. Masjidil Jadi Haram, Aqsa. ya di Musa berarti ada hubungan dengan Palestina ya. Ya. Ada Musa datang ke Palestina. Itu satu. Siapa atau yang dapat? Oke, jadi kalau munasabah itu ada kajiannya mungkin dari berlawanan, mungkin bersamaan gitu. Itu spesial kajian munasabah namanya. Munasabah ayat dengan ayat, surat dengan surat. Jadi memang hubungannya begini nanti nih. Orang yang bisa membersihkan pikirannya terhadap Allah ini kan diharapkan orang yang di Makkah dan termasuk kita. Nanti digambarkanlah bagaimana pula umat Musa. Umat Musa nanti dia kan sudah kita baca di bawah. Sepeninggalnya waktu Musa pergi ke Tursinina, apa yang dipuja orang itu? Anak sapi. Gitu. Gitu. Jadi makanya coba lihat bagaimana keadaan Musa dengan umatnya. Gitu pula nanti. Jadi mulai orang tidak percaya sebagian kepada Nabi Muhammad, ada persamaan. Makanya nanti terus itu sampai hari kiamat. Kalau nanti di akhirat baru yakin, itu namanya ilmu apa? Menyesal. Yang menyesal itu ilmu apa itu? Ilmu apa itu Pak? Ya itulah ilmu sebenarnya, tapi nggak ada gunanya. Yang baik ilmu yang sudah dipakai. Kan ada apa itu al-hakumut takasur. Cobalah berapa kali itu? Al-hakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla. Mulai itu. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Ya. Terus kalla lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunna jahim. La tarawunna jahim. Thumma la tarawunnaha. Hilang apa sinyal? Sinyal. Ada apa Pak? Apa katanya bibit tarung tuh orang nyandung bibit tarung tuh yang tuh. Bu Didi, mic-nya tadi dek tutui kan di layar tuh ada bisa pencet Bu. Dari tadi dek itu buka mic Bu Didi. Kurang bagus sinyal ya dek. Iya bisa jadi apa lampu mati atau bisa Bu Didi. Pencet di layar tuh ada kan request unmute. Apa kalau di layar? Di okein aja di layar tuh. Suara Bu Didi lo masuk ada tuh. Tadi dek mute karena ada bunyi apa tuh resonans. Ada orang melihat ruang tadi dek. Bisa Bu Didi. Di layar ada kan pencet tuh ask to unmute. Ibu tinggal pencet aja di layar tuh. Ada masuk suara Ibu. Harus dipencet dulu Bu, baru suara Ibu masuk. Kalau gini tuh ada apa? Ada gangguan. Iya, Guru. Internet. Iya, biasa. Nampak belum? Halo Mbak, share screen balik. Share screen. Share screen balik. Nggak bisa karena nggak ada bahan di layar kok. Baru. Ada gangguan. Oke, lanjut. Ada gangguannya. Ada. Itu bonus teknologi. Kalau keistimewaannya banyak, kekurangannya tentu gini Pak. Tadi tidak normalkan semua adek. Ini dia. Jadi bapak-bapak yang kajian kita
nanti ke Musa. Nanti ada di situ apa? Jangan kamu jadikan pakai wakila itu. Ada enggak bertemu ayatnya itu? Ada Min wakila. duni wakila. Ada min duni wakila? Iya, yang ayat 2, Pak. Coba baca ujungnya sedikit. Apa? La tattakhizu. Allah tattakhizu min duni wakila. Jangan, itulah nahi. Apa itu? Jangan. Jangan. Tattakhizu min duni wakila. Jangan kamu menjadikan, menyembah boleh, menghambakan diri, mengambil boleh, apa? Dari selain aku menjadi pelindung. Menjadi wakil. Menjadi wakil. Jadi kalau menjadi pelindung atau jadi wakil, kita di mana? Di padang mahsyar. Jangan di muka. Perasaan itu dipakai, itu makanya ada hubungan dari subhana. Karena orang kalau dia sudah sekolah, sudah belajar, menganggap cukup. Itu yang dalam surat Iqra itu ar-ra'ahu istaghna. Dia sudah merasa dirinya cukup. Dia sadarnya kapan? Nanti di saat sakaratul maut. Na'udzubillah. Itu. Siapa yang sudah merasakan sakaratul maut kita ini? Belum ada. Alun. Jadi, itu kalau terasuk kok kecian yo. Baka mengecian. Tidak bisa lah. Lidah keluh. Awak nak bisa ngecek lah itu. Jadi itu Bapak-bapak, ilmu yang kita pelajari dalam Quran ini dia pedoman. Jadi yang ilmu-ilmu lain pelajarilah, banyak pelajari, tapi jangan lupa bahwa yang kita pelajari ini. Jadi kalau dagang, apalagi kalau kita ini kan sudah banyak pensiun-pensiun. Inilah pelajaran kita bahwa Pak nanti ayat 2, ayat 3 nanti sampai rakaat itu kita bahas dulu. Jadi istirahat dulu dari surah apa ini? Baqarah. Intermezzo. Ini apa bacaannya ini? Yang di atas. Surat Bani Isra'ilah. Isra'ilah ya. Isra'ilah ini dia ismul lazim sarif, itu maka ke atas sebenarnya ini mudhafun ilaih juga. Jadi surah Bani Israel, atau ada namanya lagi. Apa namanya itu lagi? Surat Al-Isra. Jadi penamaan surat bukanlah ketetapan dari Nabi Muhammad, bukan ketetapan dari Allah. Penamaan surat itu namanya bukan taufik, bukan ketentuan, tapi itu kesepakatan. Itu maka nanti kalau berbeda-beda nama surat, jangan pula bertengkar. Ya. Ada yang menamakan surat Al-Isra, ada yang menamakan surat Bani Israel. Nanti mungkin ada lagi. Kalau dia memang ada alasannya, ada surat ini katanya. Oke. Ya, jadi ini Bapak-bapak, pengajian kita sampai di sini, mari berdoa. Kenapa gunanya berdoa? Tidak cukup kepintaran kita saja. Ini dia bertasbih. Tandanya kan tidak sombong itu kan berarti mengakui keunggulan, mengakui bahwa Allah lah tempat dan dia segala-galanya. Allahumma Fakihna. Allahumma fakihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Quran wa alimna lughatal Arabi. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina.
Rabbana wala tuhammilna Hamilna ma la taqata lana bih. Nabi wa'fu anna Wa'fu anna waghfir lana waghfir lana warhamna anta maulana wansurna alal qaumil kafirin. Ya, orang yang nggak sanggup, orang yang tidak tertangkap sama dia tentu kadang-kadang dia bisa kadang-kadang tidak kita, tapi sebagian orang nggak sanggup, kadang-kadang dia menjadi nggak enak juga. Maka kita bermohon kepada Allah ya. Wansurna alal qaumil kafirin. Kafirin itu tidak terjangkau dia, tidak tertangkuknya di balik itu. Itu makanya menangkap, memahami Allah, itu berbeda-beda. Tapi itu menurut kemampuan nampaknya. Menurut kemampuan, tapi kemampuan bukan diakal-akali. Tapi ada dasarnya dulu. Itu makanya saya lihat teman-teman ya, dan buku-buku pun dibaca para ulama. Itulah. Jadi mempodomani ini yang banyak berselisih. Rasul ngomong begini, tapi bagaimana. Jadi ada yang mendekati, ada yang sudah agak sedikit Jadi kita maklum aja. Jadi maka kalau ada istilah orang mujtahidin, itu orang ijtihad, kalau dia betul maka dia kasih upah 2, kalau dia salah masih dia kasih upah. Tapi itu untuk mencari ya. Tapi kalau sengaja untuk belok-belokkan, itu nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ma'assalam. La'allana.